Berlatar belakang pada masa dinasti Qing atau dikenal sebagai dinasti Manchu. Perang sipil terjadi selama 14 tahun. 70 juta orang mati dalam pertempuran dan kelaparan. Seorang jenderal bernama Pang Qingyun yang memimpin pertempuran tersebut harus merelakan ribuan prajuritnya tewas dibantai tanpa ampun. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia sengaja pura-pura mati. Dengan hati yang sangat terpukul, dia pun melangkahkan kakinya meninggalkan medan perang. Karena tubuhnya yang lemas, Pang jatuh dan tak sadarkan diri. Beruntung seorang wanita bernama Lian menolongnya dan membawanya ke rumah kosong. Untuk menghangatkan tubuhnya, Lian sengaja memberinya semangkok sup. Pertemuan yang singkat membuat keduanya merasa nyaman, hingga tanpa sadar mereka memutuskan untuk tidur bersama. Keesokan paginya, Pang sudah tak melihat keberadaan Lian di sampingnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Pang kebetulan bertemu segerombol bandit yang tengah membagikan makanan untuk warga yang kelaparan. Melihat sepatu Pang yang mewah, dia pun menghampirinya lantas menyerangnya. Pang yang jago bela diri tentu saja dengan mudahnya membekuk Wuyang. Melihat Pang yang jago bertarung, dia pun memutuskan membawanya kepada Zhao Erhu yang adalah kakak Wuyang. Dan inilah Zhao Erhu, bandit yang baik hati. Dengan penuh keberanian, Erhu memimpin gerombolannya untuk merampok makanan dari para tentara Kui untuk dibagikan ke warga yang kelaparan. Hal itu terpaksa ia lakukan karena selama 14 tahun masa peperangan, warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Mereka pun berjibaku melawan puluhan tentara Kui. Menyaksikan Wuyang yang terpojok, Pang segera ambil tindakan dengan menolongnya. Akhirnya, dengan sorak-sorai, mereka berhasil menjarah makanan milik tentara dan segera membawanya pulang ke barak pengungsian. Setibanya di barak pengungsian, Pang dibuat terperangah oleh kemunculan Lian di tengah para pengungsi. Begitupun juga dengan Lian yang melihatnya. Pang dibuat semakin terkejut ketika mendapati kebenaran bahwa wanita yang pernah tidur bersamanya adalah istri tercinta Zhao Erhu. Pada malam berikutnya, diam-diam Pang menemui Lian dan mempertanyakan sesuatu yang terjadi di malam itu. Sepertinya keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak berselang lama, mereka dikejutkan oleh puluhan tentara Kui yang datang menyerbu ke barak pengungsian untuk mengambil kembali makanan yang sudah mereka rampas. Aksi keributan berjalan cukup dramatis, di mana Zhao Erhu terpojok dan terpaksa membiarkan mereka mengambil semua persediaan makanan. Melihat seluruh pengungsi yang bersedih karena tak memiliki bahan makanan,
Pang memberanikan diri mengusulkan kepada Zhao Erhu agar mereka dapat bergabung menjadi tentara kekaisaran. Dengan begitu, kehidupan mereka akan terjamin. Mendengar usulan itu, Erhu lantas menyetujuinya. Untuk mempererat tali persaudaraan mereka, ketiganya pun bersumpah darah untuk bersama satu hati. Dan bagi yang melanggar sumpahnya, maka dia harus mati. Akhirnya, mereka pun berbondong-bondong pergi ke istana kekaisaran untuk bergabung menjadi tentara. Setibanya di istana kekaisaran, ketiganya lantas disambut ketiga petinggi istana yang mempertanyakan tujuan kedatangan mereka. Agar mereka diterima menjadi tentara, Pang berambisi merebut kota Shu dalam waktu 10 hari hanya dengan 800 pasukan. Namun sayangnya mereka hanya memiliki 200 senjata. Melihat 800 pasukan hanya memegang 200 senjata, tak membuat Pang berkecil hati. Dengan semangat yang berkobar, Pang memerintahkan 800 pasukannya untuk menyerang dengan senjata seadanya. Sementara, ribuan tentara Shu dengan senjata canggihnya dengan mudahnya menumbangkan pasukan Pang. Erhu yang menyaksikan pasukannya tewas berjatuhan lantas histeris dan berniat maju menolong mereka. Namun dengan tegasnya Pang melarang. Dia berpendapat bahwa dialah komandannya dan hanya dia yang berhak memutuskan. Akhirnya, setelah berjuang cukup keras, pasukan Pang yang tersisa berhasil merangsek menembus pertahanan tentara Shu, sehingga mereka pun dapat membalikkan keadaan. Dan sekarang tibalah giliran Pang dan Erhu maju ke medan perang melawan tentara Shu. Pertempuran pun berlangsung semakin beringas. Keadaan semakin mengkhawatirkan ketika tentara Shu menembakkan meriam. Karena kalah senjata, banyak dari pasukan Pang yang tewas berjatuhan. Namun keadaan tersebut tak menumbangkan semangat Pang dan Erhu. Dengan senjata seadanya, mereka nekat merangsek brigade meriam dan membantai tentara Shu. Keadaan mulai kondusif ketika Pang berhasil menguasai meriam dan menembakkannya ke arah tentara Shu. Akhirnya, dengan tekad dan semangat yang kuat, mereka pun dapat mengalahkan tentara Shu. Kemenangan semakin diperkuat oleh keberhasilan Wu Yang memenggal kepala sang jenderal tentara Shu. Setelah pasukan Pang berhasil memenangkan pertempuran, mereka pun kembali ke barak pengungsian disambut oleh sanak saudara masing-masing. Begitupun juga dengan Lian yang menyambut Erhu. Namun tampaknya Lian tak begitu menyukai kedatangan Erhu. Benar saja, pada malam berikutnya, Pang sengaja diam-diam membuntuti Lian yang berjalan seorang diri. Kemudian mereka pun berpelukan dan saling melepas rindu. Tak hanya berhasil merebut kota Shu, Pang juga berhasil melebarkan sayapnya dengan menguasai kota-kota besar yang diduduki pemberontak. Jenderal Kui yang memanfaatkan keadaan tersebut berusaha menghasut Erhu untuk membunuh Pang. Jenderal berdalih, "Kau yang turut berjuang, tetapi hanya Pang yang memperoleh penghargaan." Beruntung, Erhu yang baik tidak termakan hasutan Jenderal Kui. Rupanya, Wu Yang diam-diam mencium aroma perselingkuhan kakak iparnya dengan Pang. Terbukti ketika Wu Yang memergoki keduanya menaiki sebuah perahu, sementara Pang yang juga melihatnya tak begitu memperdulikannya. Akhirnya, atas pencapaian Jenderal Pang yang luar biasa, permaisuri mengangkatnya menjadi gubernur Jiangsu dan memberinya jubah emas. Semakin lama, rezim Pang semakin kuat. Pang yang haus kekuasaan berubah menjadi bengis dan tega berniat membunuh Erhu. Bukan tanpa alasan, Pang berniat membunuh Erhu. Di samping karena Pang enggan berdiri di balik bayang-bayang Erhu, niat tersebut juga diperkuat oleh keinginannya untuk memiliki Lian, istri Erhu. Wu Yang yang menyadari niat buruk Pang lantas segera menemui Lian. Wu Yang berujar, "Karena kaulah kakak Pang mau membunuh Erhu." Dengan tegas Lian menyangkalnya. Namun penyangkalan tersebut tak mengurungkan niatnya untuk membunuh Lian. Akhirnya, Lian pun tewas di tangan Wu Yang. Sementara Erhu yang hendak kembali ke barak pengungsian, tiba-tiba dikejutkan oleh anak panah yang menembus dadanya.
Erhu yang tidak tahu apa-apa harus meregang nyawa di tangan pembunuh bayaran. Wuyang yang menyaksikan kematian kakaknya tentu saja sangat berduka dan merasa hilang arah. Dan tibalah saatnya hari pelantikan gubernur itu tiba, di mana ketika Pang hendak berjalan menuju kursi kebesarannya, Wuyang tiba-tiba datang menyerangnya. Aksi duel maut pun tak terelakkan. Wuyang berujar, saudara yang membunuh saudaranya sendiri harus mati. Jenderal itu pun harus meregang nyawa di tangan Wuyang tepat pada tanggal 26 Juli 1870. Dan 2 bulan kemudian, Wuyang dieksekusi mati. Dan cerita pun selesai.